Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan metode Dempster-Shaver pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit perut. Dan di sini ada tabel 1 yaitu gejala pada penyakit perut, yaitu gejala 1 pup sering, gejala 2 pup berdarah, gejala 3 pup berlendir, gejala 4 muntah, gejala 5 perut mules, gejala 6 perut kejam, gejala 7 dehidrasi, gejala 8 pup mengeluarkan bau busuk, gejala 9 pemeriksaan lab ada bakteri eritrosit, gejala 10 nyeri pada bagian perut bawah saat pup atau saat ditekan, gejala 11 demam, gejala 12 pup ada nanah, gejala 13 ada basil dan leukosit mikroskop, gejala 14 nyeri pada bagian perut sebelah kanan bawah sebelum dan sesudah pup, gejala 15 pup seperti tajir, gejala 16 sukar bernafas, gejala 17 sakit pada ulu hati, gejala 18 perih sebelum makan, gejala 19 pusing, gejala 20 perut bengkak di bagian kanan atas dan nyeri, gejala 21 air seni seperti teh, gejala 22 mata kuning, gejala 23 sulit pup, gejala 24 perut bagian bawah berasa kembung, gejala 25 tidak kentut, gejala 26 nyeri bagian atas kemaluan, gejala 27 nyeri memantul jika ditekan, gejala 28 tekanan darah di bawah 80 mm per Hg, gejala 29 sembelit, gejala 30 nyeri di seluruh perut. Nah, di tabel 2 ini ada jenis penyakit perut. Yang pertama penyakit mencret, kedua disentri, ketiga disentri basil, keempat kolera atau mencret dengan dehidrasi, penyakit 5 sakit ulu hati atau gastritis, penyakit 6 radang hati atau hepatitis, penyakit ke-7 radang kantung empedu, penyakit ke-8 sembelit, penyakit ke-9 usus tidak bergerak, penyakit ke-10 peritonitis, penyakit ke-11 appendicitis. Ini adalah tabel solusinya, bisa dilihat di sini. Nah, langsung kita masuk ke contoh kasus. Seseorang mengalami gejala pup sering. Dari diagnosa dokter, kemungkinan penderita menderita mencret atau disentri amoeba. Gejala 1 itu pup sering. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi pup sebagian gejala mencret, disentri amoeba atau disentri basil adalah M1 dalam kurung M DA DB sama dengan 0,8, M1 0, M1 theta sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Sehari kemudian penderita datang kembali ke dokter lagi dengan gejala nyeri pada bagian perut bawah. Setelah observasi diketahui bahwa nilai kepercayaan nyeri pada bagian perut bawah sebagai gejala radang hati, disentri amoeba dan atau disentri basil adalah M2 RH DA DB sama dengan 0,9, M2 theta sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Munculnya gejala baru, maka harus dihitung densitas baru untuk beberapa kombinasi atau M3. Untuk memudahkan perhitungan, maka himpunan-himpunan bagian di bawah ke bentuk tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel 5 kombinasi untuk M3. Jadi keterangannya itu ini M3 kolom pertama berisikan semua himpunan pada bagian gejala pertama atau pup sering dengan M1 sebagai fungsi densitas. Yang baris pertama berisikan semua himpunan bagian pada gejala kedua atau nyeri pada bagian perut bawah dengan M2 sebagai fungsi densitas. Yang ketiga, baris kedua dan ketiga pada kolom kedua merupakan irisan dari kedua himpunan. Selanjutnya dihitung densitas baru untuk beberapa kombinasi M3 dengan persamaan Dempster-Shaver sebagai berikut. M3
DA dibagi DB yaitu 0,72 dikurang 1,0. 1 dikurang 0 sama dengan 0,72. M3 RH DA DB 0,18 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 0,18. M3 M DA DB 0,08 dikurang 1 per 0 sama dengan 0,08. M3 theta sama dengan 0,02 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 0,02. Keterangannya yaitu terlihat bahwa pada mulanya dengan hanya gejala pup sering M DADB sama dengan 0,8. Namun setelah ada gejala baru atau nyeri pada bagian perut bawah, maka nilai M menjadi RH-DADB sama dengan 0,08. Demikian pula pada mulanya hanya dengan gejala nyeri pada bagian perut bawah, M RH-DADB sama dengan 0,9. Namun setelah ada gejala baru pup sering maka MRH-DADB sama dengan 0,18. Dengan adanya dua gejala tersebut, maka nilai densitas yang paling kuat adalah M DADB yaitu 0,72. Jadi di sini dia terkena penyakit disentri amoeba atau disentri basil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.